Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomandita Ananda Putri Pustasari sebagai perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami, kelompok 5, akan menyajikan presentasi mengenai laporan keuangan koperasi. Sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikomandita Ananda Putri dengan NIM 111817 05 11 18 beserta rekan saya Putu Eli Handriani dengan NIM 18 17 05 11 23. Di sini kami akan mempresentasikan 4 submateri, yaitu pertama mengenai pengertian dan tujuan laporan keuangan koperasi, yang kedua mengenai konsep dasar laporan keuangan pada koperasi, yang ketiga jenis-jenis laporan keuangan koperasi, dan terakhir yaitu mengenai standar kualitas laporan keuangan koperasi. Baik, materi pertama yaitu laporan keuangan koperasi akan saya dijelaskan oleh saya sendiri. Laporan keuangan koperasi menurut Mardianso tahun 2009, laporan keuangan merupakan suatu proses pengumpulan, pengelolaan, dan pengomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan. Laporan keuangan biasa terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. Sehingga dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang dapat menggambarkan suatu kinerja keuangan dari perusahaan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi, dan nantinya laporan koperasi ini akan digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan seperti pihak internal maupun pihak eksternal. Adapun tujuan dari pembuatan laporan keuangan pada koperasi menurut Rudianto tahun 2010, yaitu yang pertama bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu koperasi. Yang kedua bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber ekonomi suatu koperasi yang terjadi ketika melakukan aktivitas usaha dalam suatu memperoleh SHU. Yang ketiga bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang dapat membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU di masa yang akan datang. Yang keempat, bertujuan untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai aktiva, pembelanjaan, dan investasi. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk mengungkapkan sebanyak mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut oleh suatu koperasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar laporan keuangan pada koperasi. Menurut Rudianto tahun 2010, dalam menyusun suatu laporan keuangan ada beberapa konsep dasar yang mendasari penyusunan. Konsep yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan pada koperasi yaitu yang pertama adanya prinsip biaya historis. Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat biaya, hutang, dan modal serta biaya. Harga perolehan adalah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sesuai dengan apa yang disepakati pada saat terjadinya transaksi. Yang kedua ada prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan adalah aliran masukan harta yang berasal dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit selama periode tertentu. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalen yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak lain. Biasanya pendapatan diakui pada saat terjadinya penjualan barang maupun jasa. Yang ketiga yaitu prinsip penandingan. Prinsip ini yaitu prinsip penandingan pendapatan menandingkan antara pendapatan dan biaya yang timbul dalam rangka memperoleh pendapatan, di mana prinsip ini berguna untuk penentuan besarnya penghasilan bersih pada setiap periode. Yang keempat yaitu adalah prinsip konsistensi. Agar kelaporan keuangan dapat dibandingkan satu dengan lainnya selama satu periode ke periode lainnya, maka harus dipilih metode dan prosedur yang dapat digunakan secara konsisten dari tahun ke tahun. Yang kelima, yaitu ada prinsip penggunaan pengungkapan penuh. Dalam hal ini, semua prinsip yang berkaitan dengan laporan keuangan harus disajikan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan baik dan tidak menyesatkan para pelaku yang menggunakan laporan keuangan tersebut.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis laporan keuangan pada koperasi. Tidak jauh beda dengan laporan keuangan pada perusahaan lainnya, jenis-jenis laporan keuangan koperasi meliputi beberapa laporan seperti di bawah ini, yaitu yang pertama adalah neraca. Neraca merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai jumlah harta, utang, dan modal perusahaan pada saat tertentu. Angka-angka yang ada pada neraca memberikan informasi yang sangat banyak mengenai keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan. Dalam neraca itu terdiri dari aspek aset, kewajiban, dan modal. Aset atau harta merupakan sumber yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang di masa depan diharapkan akan memberikan manfaat bagi suatu perusahaan. Dalam koperasi, aktiva diperoleh dari sumbangan dan terikat dalam penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan oleh suatu koperasi. Aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi tetapi bukan dimiliki oleh koperasi tidak dapat diakui sebagai aktiva dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kedua yaitu adalah kewajiban atau utang. Merupakan kewajiban perusahaan di masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan dapat mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengundang manfaat ekonomi bagi koperasi. Dalam pencatatan laporan koperasi, kewajiban dibedakan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban koperasi yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan harus dilunasi paling lama dalam satu periode akuntansi. Komponen kewajiban jangka pendek berupa simpanan anggota, SAU yang belum dibagikan, utang usaha, dan kewajiban jangka pendek lainnya. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban koperasi yang digunakan untuk kebutuhan investasi atau kebutuhan lainnya dan dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Komponen kewajiban jangka panjang itu berupa utang bank jangka panjang dan komponen jangka panjang lainnya. Yang ketiga yaitu adalah ekuitas atau modal. Modal adalah suatu hak yang tersisa atas aset lembaga atau entitas telah dikurangi kewajibannya. Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lainnya yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan jasa yang dihasilkan usaha sebelum dibagikan. Pada gambar bisa dilihat merupakan salah satu contoh neraca dari koperasi X, di mana pada gambar neraca di sini kita dapat lihat ada komponen neraca di mana terdiri dari aktiva, pasiva, dan juga modal, di mana aktiva itu terletak pada sebelah sisi kiri pada suatu neraca, sedangkan kewajiban dan modal terletak pada bagian kanan pada suatu laporan neraca, di mana nantinya antara aktiva itu harus sama jumlahnya dengan pasiva dan juga modal dalam suatu perusahaan. Jika antara aktiva, pasiva, dan modal itu menghasilkan nilai yang sama, maka neraca suatu perusahaan atau suatu koperasi dikatakan baik dan benar. Selanjutnya yaitu adalah laporan perhitungan usaha. Perhitungan hasil usaha adalah suatu laporan keuangan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau selama dalam waktu 1 tahun. Laporan hasil usaha harus merinci hasil usaha yang berasal dari anggota dan laba yang diperoleh dari aktivitas koperasi dan bukan dari anggota koperasi. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan pada akhir periode pembukaan, di mana jumlah dialokasikan sebagai kewajiban. Pembagian tidak dapat dilakukan jika jenis dan jumlah belum diatur secara jelas dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan masih menunggu rapat anggota, maka sisa hasil usaha yang belum dibagi dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Menurut IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, ketentuan mengenai penyajian laporan perhitungan hasil usaha itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu sisa hasil usaha tahun itu dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap koperasi. Yang kedua, dalam hal ini jenis jumlah pembagian sisa hasil usaha telah diatur secara jelas, maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Yang ketiga, apabila jenis dan jumlah pembagian belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai hasil usaha yang belum dibagikan dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dan anggota laba rugi kotor dengan anggotanya. Dalam pencatatan laporan perhitungan hasil usaha ini biasa mencakup beberapa aspek, yaitu seperti pendapatan, beban operasional, beban pajak, dan laba rugi neto. Seperti gambar dalam video ini jelaskan adalah contoh laporan perhitungan hasil usaha koperasi X, di mana dalam laporan ini terdiri dari pendapatan, beban operasional, beban pajak, dan laba rugi neto.
Yang pertama yaitu partisipasi neto anggota, di mana kita bisa menghitung partisipasi jasa pinjaman, partisipasi daerah provinsi, kita tambahkan sehingga akan menghasilkan partisipasi bruto, di mana partisipasi bruto ini akan mengurangi beban pokok, kemudian setelah dikurangi beban pokok akan menghasilkan partisipasi neto anggota, kemudian akan dikurangi oleh beban operasional, di mana hasil tersebut akan menjadi hasil dari sisa hasil usaha. Perkenalkan, nama saya Putu Eli Handriani dengan NIM 1817051123. Saya akan menjelaskan terkait dengan laporan keuangan koperasi, yakni laporan arus kas dan laporan promosi ekonomi anggota. Yang pertama yakni laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan suatu laporan mengenai arus keluar masuknya kas selama satu periode tertentu, yang mencakup saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir kas suatu periode. Tujuan dari penyusunan laporan arus kas ini adalah memilah jumlah uang tunai yang diharapkan diterima dan jumlah uang tunai yang dikeluarkan pada periode yang bersangkutan. 3 jenis kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan kas. Yang pertama yakni kegiatan operasional, seperti kegiatan rutin sehari-hari koperasi. Yang kedua yakni kegiatan investasi berupa pembelian dan penjualan aset. Yang ketiga yakni kegiatan pendanaan berupa pemerolehan dan penggunaan dana. Suatu laporan arus kas apabila digunakan bersama dengan laporan keuangan yang lainnya, seperti laporan neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, maka laporan arus kas ini mempunyai kegunaan untuk memberikan sebuah informasi bagi pemakai untuk digunakan sebagai yang pertama yakni bahan evaluasi perubahan aktiva bersih, struktur keuangan dan kemampuan mempengaruhi arus kas. Yang kedua yakni menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas. Yang ketiga yakni dapat menggunakan informasi arus kas historis sebagai indikator jumlah, waktu dan kepastian arus kas masa depan. Yang keempat yakni dapat digunakan untuk menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Bagian laporan keuangan koperasi yang selanjutnya yakni laporan promosi ekonomi anggota. Laporan promosi ekonomi anggota merupakan laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang diterima anggota koperasi selama suatu periode tertentu. Manfaat ekonomi yang dapat diberikan tergantung pada jenis koperasi dan usaha yang dilaksanakan oleh koperasi tersebut. Dalam laporan promosi ekonomi anggota mencakup 4 unsur utama yakni yang pertama, manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama. Yang kedua yakni manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama. Yang ketiga yakni manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi. Yang keempat yakni manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha. Manfaat-manfaat yang telah disebutkan tadi mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dan pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan. Laporan promosi ekonomi anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankannya. Baik, yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan koperasi merupakan bagian terpadu dari penyajian laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan itu berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan koperasi harus memuat pengungkapan kebijakan yang mengakibatkan perubahan pelakuan akuntansi dan mengungkapkan informasi lainnya. Pelakuan akuntansi yang harus diakui dalam informasi adalah yang pertama, menyediakan informasi yang
tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan. Yang kedua, mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SK etap tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tapi relevan dalam memahami laporan keuangan. Dengan adanya catatan atas laporan keuangan tersebut, maka akan memudahkan para pengguna laporan keuangan tersebut untuk memperoleh koperasi tersebut. Berikut ini adalah contoh catatan atas laporan keuangan. Bisa dilihat di sini akan menampilkan kembali rincian-rincian dari laporan keuangan. Seperti pada gambar kita bisa lihat pendapatan penjualan, beban-beban lainnya dan beban pajak penghasilan suatu koperasi X pada tahun 2008 dan 2007. Nantinya rincian-rincian ini akan dibandingkan untuk diadakan seleksi atau perbandingan terkait dengan laporan catatan atas laporan keuangan dari tahun ke tahun. Terakhir merupakan standar kualifikasi pelaporan keuangan pada suatu koperasi. Setiap laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap institusi atau perusahaan harus memenuhi beberapa standar kualitas agar bermanfaat bagi para penggunanya. Standar kualitas tersebut meliputi yang pertama adalah laporan keuangan itu harus relevan. Dalam hal ini, laporan keuangan yang dihasilkan oleh koperasi harus sesuai dan juga relevan untuk kebutuhan penggunanya, sehingga dapat bermanfaat dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan laporan keuangan, pengurus koperasi harus berfokus pada tujuan umum pemakai laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan harus dapat mudah dipahami. Penyajian laporan keuangan harus disusun dengan istilah dan juga bahasa yang sederhana sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Yang ketiga, adanya daya uji. Suatu laporan keuangan itu harus mampu menghasilkan informasi keuangan yang dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Yang keempat, suatu laporan keuangan itu harus bersifat netral. Laporan keuangan tidak boleh berpihak pada salah satu pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut, sehingga informasi keuangan harus diarahkan pada tujuan umum pemakai bukan pihak tertentu saja. Yang kelima, adanya suatu laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu. Penyajian laporan keuangan harus dapat disajikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan koperasi. Laporan keuangan yang terlambat penyampaiannya akan membuat pengambilan keputusan koperasi menjadi tertunda dan informasi yang telah disajikan akan kehilangan relevansinya. Yang keenam, laporan keuangan harus memiliki daya banding. Daya banding laporan keuangan suatu koperasi harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan koperasi lain yang sejenis pada periode yang sama. Hal ini tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja koperasi pada periode tertentu. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, laporan keuangan harus disajikan secara lengkap. Informasi laporan keuangan koperasi harus disajikan sesuai fakta keuangan. Yang penting sekaligus menjadikan fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan menyesatkan para pembacanya, sehingga semua fakta atau informasi tambahan yang dapat memenuhi perilaku dalam pengambilan keputusan harus diungkapkan dengan jelas. Sekian presentasi yang saya paparkan, saya ucapkan terima kasih. Baik, sekian materi yang kami dari kelompok 5 dapat sampaikan mengenai laporan keuangan pada koperasi. Jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami dari kelompok 5 meminta maaf. Sekian presentasi hari ini, kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.